Gimana ya, konsep jadi orang suci itu kan kesannya kuno banget ya. Udah ada ribuan tahun. Tapi gimana kalau saya bilang, tradisi kuno ini ternyata baru aja menyambut anggota milenial pertamanya. Oke, coba kita lihat ini deh. Di satu sisi kita punya remaja milenial tipikal kan, suka main video game, jago kali coding. Nah, di sisi lain kita lihat seorang pemuda yang sangat soleh, hidupnya penuh doa. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya dua kepribadian yang kelihatannya beda banget ini bisa jadi satu orang yang sama? Nah, inilah kisah dari Carlo Acutis. Dia lahir di London tahun 1991, besar di Milan, dan sekarang dia ini sering banget dijuluki sebagai Santo Pelindung Internet. Yang bikin kisahnya makin luar biasa, orang tua Carlo itu sebenarnya nggak begitu religius loh. Tapi entah kenapa, sejak kecil banget, Carlo ini nunjukin ketertarikan spiritual yang, wah, dalam banget. Saking dalamnya, dia malah yang nuntun ibunya sendiri buat kembali ke gereja. Dan keyakinannya ini bukan cuma buat disimpan sendiri, justru itu jadi inti dari cara dia berinteraksi sama semua orang. Hal-hal ini kelihatan banget dari tindakan-tindakan dia sehari-hari yang mungkin kelihatannya kecil, tapi dampaknya besar. Nah, kutipan ini tuh jawaban dia waktu masih kecil. Ceritanya pengasuhnya coba ngajarin dia buat lebih galak sedikit sama teman yang suka ngambil mainannya. Dan jawaban dia kayak gitu. Ini nunjukin banget kan gimana kompas spiritualnya itu udah kuat banget bahkan dari sekecil itu. Oke, jadi seiring dia beranjak dewasa, dua minat terbesarnya ini mulai nyambung. Carlo itu nggak ngelihat ada masalah antara hobinya di bidang teknologi sama keyakinannya. Malah sebaliknya, dia justru ngelihat ini sebagai sebuah peluang. Buat teman-temannya, dia ini emang dikenal sebagai si computer geek. Kalau ada masalah teknis, ya pasti nyarinya ke dia. Dan ya, dia juga suka main video game. Tapi, bahkan soal game aja, disiplinnya luar biasa. Katanya nih, dia cuma ngebolehin dirinya main 1 jam seminggu. Tujuannya, biar nggak kecanduan. Jadi, semua keahliannya itu dia pakai bukan cuma buat iseng atau hobi. Dia punya misi yang lebih besar, membangun platform digital buat menyebarkan apa yang dia yakini ke seluruh dunia. Tapi sayangnya, ceritanya berbelok. Pada awal Oktober 2006, sesuatu yang awalnya cuma dikira sakit tenggorokan biasa, ternyata adalah pertanda dari sesuatu yang jauh lebih serius. Carlo didiagnosis menderita leukemia promyelositik akut. Ini adalah salah satu jenis kanker darah yang paling agresif. Kondisinya langsung kritis, dan harapan untuk sembuh sangat kecil. Dan saat itu usianya baru 15 tahun. Bukannya mengeluh soal rasa sakit yang dialami, dia malah mempersembahkan penderitaannya. Kutipan ini, wah, benar-benar menunjukkan keyakinan dia yang luar biasa, bahkan di momen-momen paling sulit dalam hidupnya. Dan ini adalah beberapa kata-kata terakhir yang dia ucapkan ke ibunya. Menunjukkan gimana dia bisa begitu menerima dan punya iman yang begitu dalam, bahkan saat menghadapi kematian. Carlo Acutis meninggal dunia pada 12 Oktober 2006. Tapi ternyata kisahnya nggak berhenti sampai di situ. Soalnya, untuk bisa diakui secara resmi sebagai seorang santo, Gereja Katolik itu butuh bukti. Bukti apa? Bukti adanya mujizat yang terjadi karena perantaraan doa kepadanya setelah dia meninggal. Nah, prosesnya ini ada 4 langkah. Mulai dari hamba Tuhan, lanjut ke venerabilis, terus beato, dan puncaknya santo. Carlo Acutis ini sudah melewati semua tahapannya. Dan itu semua bisa terjadi berkat 2 kejadian yang, ya secara medis nggak bisa dijelasin. Oke, kita lihat mujizatnya. Yang pertama, itu kesembuhan total seorang anak laki-laki di Brazil. Dia punya kelainan pankreas bawaan yang langka banget. Nah, mujizat ini yang membawa Carlo ke tahap beato di tahun 2020. Terus, mujizat kedua, ini soal pemulihan super cepat seorang perempuan muda dari pendarahan otak parah setelah ibunya berdoa di makam Carlo. Mujizat kedua inilah yang disetujui Paus Fransiskus di tahun 2024 dan akhirnya membuka jalan terakhir bagi Carlo untuk diangkat jadi santo. Dan dengan kanonisasi yang dijadwalkan tanggal 7 September 2025, perjalanan Carlo Acutis dari seorang remaja pencinta komputer di Milan sampai menjadi santo bagi gereja Katolik di seluruh dunia akhirnya akan lengkap. Jadi, kisah Carlo Acutis ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting ya. Di zaman yang serba digital dan penuh distraksi ini, apa sih yang bisa kita pelajari dari seorang rasul siber yang justru melihat teknologi sebagai jalan menuju Tuhan?
Kisahnya seakan kasih tahu kita kalau passion modern kita, apapun itu, kalau dipakai dengan tujuan yang benar, ternyata bisa jadi cara buat mengubah dunia.